Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan di kolom komentar media sosial dari akun Henry Pinggir. Bertanya, bagaimana upaya Pondok Pesantren Imam Bukhari untuk penanganan bully? Dan yang kedua, apakah boleh survei ke pondok pesantren sebelum anak mendaftar? Kaum muslimin yang berbahagia, terkait pertanyaan pertama, bagaimana penanganan dalam masalah pembulian, di Pondok Pesantren Imam Bukhari ada dua hal yang kami tekankan. Yang pertama, upaya pencegahan. Yang kedua, upaya penanganan. Dalam upaya pencegahan ini, ada beberapa upaya yang kami lakukan. Di antaranya, adanya arahan dan nasihat terkait larangan pembulian. Yang mana arahan ini kami lakukan baik di kelas, di asrama, atau bahkan melalui mimbar khutbah Jumat dan lain sebagainya. Yang kedua, memahamkan dan selalu mengingatkan para santri untuk tujuan awal hadirnya mereka di pondok. Tujuannya untuk belajar dan mengamalkan ilmu agama. Yang ketiga, adanya pendampingan santri oleh musyrif asrama dari para asatidzah dan dibantu oleh wali asrama yang mereka ini tinggal bersama santri di asrama mereka. Kemudian adanya CCTV di area-area asrama yang ini sangat membantu untuk memantau kegiatan santri. Kemudian juga adanya bimbingan dan penyuluhan seputar pembulian, baik kepada para asatidzah, wabil khusus kepada para pengasuh santri yang terjun langsung bersama santri, atau kepada santrinya. Yang mana bimbingan dan penyuluhan ini disampaikan dan dijelaskan langsung oleh para pakar yang kompeten di bidang tersebut. Kemudian juga upaya penanganan atau upaya pencegahan berikutnya adalah adanya jadwal ronda malam dan kontrol siang yang berkala dari para asatidzah. Itulah tadi saudara kaum muslimin upaya kami dalam pencegahan sebelum terjadinya. Adapun ketika kasus pembulian ini terjadi, bagaimana penanganannya? Yang pertama, kami akan mengklarifikasi terlebih dahulu jenis pembuliannya. Karena pembulian itu ada beberapa jenis dan kategori. Kita juga mengklarifikasi sebab terjadinya pembulian tersebut. Karena ada kasus pembulian yang itu diawali dari korban itu sendiri. Sehingga pelaku kedua membuat tindakan dengan tanda kutip seperti balas dendam karena sakit hati. Maka klarifikasi ini nanti akan membuahkan suatu kesimpulan dan sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh santri tersebut. Kemudian yang kedua, adanya teguran baik kepada pelaku salah khusus dan nasihat. Tentu setelah adanya klarifikasi tadi, betul atau tidaknya, sejauh mana kasus pembuliannya, adanya nasihat, bahkan adanya sanksi bagi pelaku pembulian ketika perbuatan atau perlakuan pembulian ini sudah pada batas yang tidak bisa ditoleransi, maka sanksinya bisa sampai dikembalikan kepada orang tua, atau kita keluarkan. Tentu ini semua demi kemaslahatan bersama. Demikian kaum muslimin berkaitan dengan pertanyaan bagaimana penanganan dan pencegahan dari kasus pembulian. Semoga bermanfaat.